Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jasmine Safa Sabrina Darmawan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tanggung jawab Shopee Express atas kehilangan barang yang dilakukan oleh kurir dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama adalah latar belakang. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, yang dimana perjanjian sendiri menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Lalu dijelaskan pula pada pasal 1320, syarat-syarat perjanjian adalah yang pertama, adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, yang kedua, kecakapan untuk membuat kesepakatan, yang ketiga, adanya suatu pokok persoalan tertentu, yang keempat, adanya klausal. Lalu pertumbuhan bisnis dan evolusi gaya hidup telah berkontribusi dalam meningkatkan permintaan pengiriman import yang sensitif terhadap waktu. Shopee Express merupakan salah satu inovasi dari Shopee untuk mengembangkan jaringan logistik dan pengirimannya sendiri. Tingginya minat jual beli secara online, maka meningkat pula jumlah pengangkutan barang di Shopee Express yang menyebabkan meningkatnya pula tingkat resiko kehilangan barang yang disebabkan oleh kurir, yang dimana hal tersebut dapat memicu adanya one prestasi. One prestasi sendiri menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Menurut Kamus Hukum sendiri, one prestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Identifikasi masalahnya yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban Shopee Express terhadap para konsumen yang kehilangan barang atau terdapat kerusakan pada barangnya akibat dari kelalaian kurir dihubungkan dengan pasal 4 huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu yang kedua, bagaimana upaya hukum untuk mewajibkan pemenuhan pemberian tanggung jawab pada konsumen sebagaimana dijelaskan pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini yang pertama, sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal, yaitu yang pertama, pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai mana diatur dalam undang-undang, yang dimana dijelaskan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kewajiban pelaku usaha adalah yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, yang kedua, memberikan informasi yang benar mengenai usahanya, yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa sesuai dengan ketentuan standar mutu yang sudah ditentukan. Yang kelima, memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menguji atau mencoba barang dagangannya. Yang keenam, memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian dari penggunaan produk yang dijual. 7. Memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian, yang berarti baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajiban sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat di antara mereka. Sengketa seperti ini dapat disebut sebagai sengketa yang bersumber dari kontrak. Dalam kasus ini, sengketa terjadi karena pelaku usaha tidak menaati isi perjanjian, yang dimana pengangkutan sendiri jika ditinjau dari segi hukum, khususnya hukum perjanjian, merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim barang atau penumpang mengikatkan dirinya pula untuk membayar ongkos angkutannya. Kesimpulannya adalah pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian secara finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberikan penggantian rugi, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan penggantian kerugian
itu dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari setelah tanggal transaksi. Selanjutnya dalam pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Maka dari ini, Shopee Express bertanggung jawab penuh atas kelalaian yang dilakukan oleh kurirnya tersebut. Lalu upaya hukum untuk mewajibkan pemenuhan pemberian tanggung jawab pada konsumen berdasarkan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Sarannya, konsumen yang dirugikan oleh kurir ekspedisi dapat melakukan upaya hukum untuk mewajibkan pemenuhan pemberian tanggung jawab pada konsumen berdasarkan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.